Tidakkah engkau malu? Tanya wanita itu. Malu kepada siapa? Balas Hasan Basri. Malu kepada Allah, yang mengetahui pandangan mata yang berkhianat. Kalimat itu menusuk hatinya, dan satu peristiwa mengubah hidupnya selamanya. Inilah kisah Hasan al-Basri. Syekh Imam Abu Nashar As-Samarkandi pernah bercerita. Pada mulanya, Hasan al-Basri adalah seorang pemuda yang tampan. Ia gemar mengenakan pakaian indah dan sering berkeliling ke rumah-rumah di kota Basrah untuk bersenang-senang. Hidupnya dipenuhi kemewahan dan kesenangan dunia. Hingga pada suatu hari, ketika ia sedang berjalan, matanya tertuju pada seorang wanita yang sangat cantik, tinggi, dan anggun. Tanpa sadar, Hasan pun mengikuti wanita itu dari belakang. Tiba-tiba, wanita tersebut menoleh dan menegurnya dengan suara tegas. Tidakkah engkau merasa malu? Hasan terkejut dan bertanya, malu kepada siapa? Wanita itu menjawab, malu kepada Allah, yang mengetahui pandangan mata yang berkhianat dan segala yang disembunyikan oleh hati. Ucapan itu membuat hati Hasan terguncang. Namun, nafsunya lebih kuat, hingga ia tetap mengikuti wanita itu. Wanita itu pun berkata lagi, mengapa engkau masih mengikutiku? Hasan menjawab jujur, aku terpesona oleh kedua matamu. Wanita itu tersenyum tipis dan berkata, kalau begitu, duduklah. Aku akan mengirimkan untukmu apa yang engkau inginkan. Hasan pun duduk, yakin bahwa ia telah berhasil menaklukkan hati wanita itu. Tak lama kemudian, datanglah seorang pelayan wanita membawa sebuah nampan yang tertutup kain. Ia menyerahkan nampan itu kepada Hasan. Dengan penuh rasa penasaran, Hasan membuka tutupnya. Dan betapa terkejutnya ia ketika melihat dua bola mata wanita itu tergeletak di atas nampan. Pelayan itu berkata, majikanku berpesan, aku tidak ingin mata yang menjadi penyebab fitnah bagi seseorang. Mendengar kata-kata itu, tubuh Hasan gemetar hebat. Ia memegang janggutnya sambil berkata kepada dirinya sendiri, celakalah engkau, wahai janggut. Engkau tidak lebih berharga daripada seorang wanita. Saat itu juga, Hasan menyesal dengan sepenuh hati. Ia pulang ke rumahnya dan semalam suntuk menangis tak henti-henti. Keesokan harinya, ia kembali mendatangi rumah wanita itu untuk meminta maaf. Namun, pintu rumah tertutup rapat. Dari dalam terdengar suara tangisan dan ratapan. Hasan bertanya kepada tetangga, apa yang terjadi? Mereka menjawab, wanita pemilik rumah ini telah meninggal dunia. Mendengar kabar itu, hati Hasan hancur berkeping-keping. Ia pergi dengan penuh duka, menangis selama 3 hari 3 malam. Hingga pada malam ketiga, ia bermimpi melihat wanita itu duduk di dalam surga. Dalam mimpi itu, Hasan berkata, maafkan aku. Wanita itu menjawab, aku telah memaafkanmu, karena aku telah mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik berkat dirimu. Hasan kemudian berkata, berilah aku nasihat. Wanita itu pun berkata, jika engkau sedang sendirian, ingatlah Allah Ta'ala. Dan jika engkau berada di waktu pagi atau sore, perbanyaklah istighfar, mohon ampun, dan bertobat kepadanya. Sejak saat itu, Hasan memegang teguh nasihat tersebut. Ia bertobat dengan sungguh-sungguh, menjauhi kemewahan, dan hidup dengan penuh kezuhudan. Hingga akhirnya, ia menjadi salah satu orang yang paling taat dan terkenal di kalangan umat, mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah, dan termasuk di antara wali-walinya. Tak ada dosa yang terlalu besar, selama kita mau kembali. Hasan bertobat, dan Allah memuliakannya. Hari ini, mungkin giliran kita untuk kembali.